Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang biopsikologi. Temanya adalah mengenai anatomi, fisiologi, sistem visual kita, sistem audio, dan somatosensori. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita bahas dulu apa itu rangsangan dan apa itu reseptor. Dulu di psikologi umum kita sudah belajar tentang kegiatan sensasi dan persepsi ya. Jadi sebelum kita mempersepsikan sesuatu ada kegiatan namanya sensasi. Nah, sensasi ini selalu diawali dengan adanya rangsangan ya, rangsangan. Rangsangan itu apa? Rangsangan adalah sesuatu yang dapat merangsang reseptor. Reseptor apa? Reseptor berarti sesuatu yang menerima rangsangan, gitu ya. Lalu rangsangan itu berupa apa saja? Ada energi panas, rangsangan itu selalu dari luar ya. Ada energi panas, kemudian cahaya, suara, tekanan, dan kimiawi. Sebagai informasi awal yang dibutuhkan otak untuk bertindak. Jadi rangsangan ini adalah informasi paling awal ya, sehingga kemudian otak bekerja dan memutuskan untuk bertindak. Informasi dari rangsangan disalurkan melalui sinyal listrik ke sistem syaraf. Satu jenis reseptor bersifat khusus terhadap satu jenis rangsangan. Nah, ini adalah jenis-jenis reseptor ya. Reseptor adalah sesuatu yang menerima rangsangan ya, yaitu alat indera kita ya. Ada 5, mata, telinga, hidung, mulut, kemudian kulit ya. Itu adalah reseptor. Jenis reseptor ada 5. Yang pertama fotoreseptor, kemudian mekanoreseptor, termoreseptor, kemoreseptor, dan nociceptor. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fotoreseptor. Fotoreseptor ini adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan cahaya. Jadi sesuatu yang peka terhadap rangsangan cahaya. Jika kena rangsangan cahaya, maka fotoreseptor menghasilkan impul listrik dibawa ke pusat penglihatan di bagian oksipital otak. Fotoreseptor ini apa? Yang berperan, bagian mata yang berperan sebagai fotoreseptor atau reseptor yang peka terhadap rangsangan cahaya adalah sel kerucut dan sel batang yang ada di dalam retina mata. Jika diberi rangsangan suara, maka tidak terjadi apa-apa. Jadi satu reseptor hanya peka terhadap satu rangsangan saja ya. Jadi sel kerucut dan sel batang yang ada pada retina mata ini dia hanya aktif atau hanya peka ketika ada rangsangan berupa cahaya. Ketika ada rangsangan berupa suara, maka sel kerucut dan sel batang pada retina mata ini dia tidak bereaksi apa-apa atau tidak aktif ya. Jadi tidak ada informasi yang diterima di otak tersebut tentang suara yang didengar. Hanya aktif, hanya peka terhadap rangsangan berupa cahaya saja. Ini jalannya rangsangan berupa cahaya ya yang diterima oleh fotoreseptor berupa sel batang yang ada pada retina ya. Diawali dengan rangsangan berupa cahaya, kemudian diterima oleh fotoreseptor berupa sel kerucut dan sel batang. Dari fotoreseptor ini kemudian menuju ke sistem syaraf pier, kemudian ke pusat penglihatan
oksipital ya, lalu menuju ke otak. Otak ini menginterpretasikan atau melakukan persepsi ya. Jadi sensasi, jalannya sensasi ke persepsi seperti ini. Kemudian otak melakukan persepsi, kemudian otak mengambil keputusan tindak lanjut dari rangsangan. Ketika melihat sesuatu kayak gitu, kemudian kita bereaksi, yaitu adalah jalannya dari ini ya, fotoreseptor. Yang kedua ada mekanoreseptor. Mekanoreseptor ini adalah reseptor atau sesuatu di bagian tubuh kita yang peka terhadap rangsangan berupa mekanis atau getaran. Mekanoreseptor ini berada di mana? Yaitu organ korti pada koklea di telinga dan pasini pada kulit. Jika ada rangsangan getaran suara, maka organ korti ini menghasilkan impul listrik dan dibawa ke serabut syaraf tepi menuju ke sistem syaraf pusat di otak bagian temporal. Jadi kemarin kita belajar bagian-bagian otak, salah satunya adalah ini ya, temporal ini dia berfungsi ketika ada informasi berupa ini ya, rangsangan getaran atau mekanisme, salah satunya adalah suara. Akibatnya otak mengenali informasi suara tersebut. Kemudian di kulit pasini ini bereaksi terhadap rangsangan mekanis. Jadi ketika kulit mendapatkan tekanan, maka organ pasini ini aktif. Yang ketiga ada termoreseptor. Termoreseptor ini adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan berupa perubahan suhu. Letaknya di mana? Letaknya di Ruffini dan Krause pada kulit. Penerimaan panas oleh kulit merangsang Ruffini yang akan memberikan impul listriknya ke otak dan diterjemahkan sebagai sensasi panas oleh otak. Jika kulit kehilangan panas, akan merangsang Krause menghasilkan impul listrik yang diterjemahkan sebagai sensasi dingin. Jadi jika panas berarti ini Ruffini memberikan impul listrik ke otak dan diterjemahkan, oh ini sensasi panas, perubahan suhu ya, dan seterusnya. Yang keempat ada ini tadi masih termoreseptor ya. Diawali dari suhu panas atau rangsangan berupa suhu panas, kemudian diterima oleh Ruffini pada kulit, kemudian dilanjutkan pada sistem syaraf tepi, lalu menuju ke sistem syaraf pusat atau otak, lalu otak menerjemahkan sebagai sensasi panas. Selanjutnya ada kemoreseptor. Kemoreseptor ini adalah reseptor yang peka terhadap struktur kimia tertentu. Letaknya di mana? Ada di lidah dan hidung. Kuncup kecap pada lidah mampu membedakan 5 struktur kimiawi dasar yang larut ya. Ada rasa manis, asam, asin, pahit, dan umami. Kemudian reseptor olfaktorius di hidung ini juga mampu membedakan struktur kimia yang menguap ya. Struktur kimia bunga mawar, bunga melati, parfum kayak gitu. Ini adalah kemoreseptor. Selanjutnya ada nosiseptor. Ini adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan kerusakan jaringan. Jadi letaknya di mana? Di hampir seluruh bagian tubuh ini semuanya peka terhadap rangsangan yang merusak jaringan ya. Jadi di bagian seluruh tubuh ya, ketika kita kena pisau dimanapun, maka kan jaringannya akan rusak. Nah ini kita semua akan mengalami namanya nyeri, sakit kayak gitu ya. Contoh rangsangan yang dapat diterima nosiseptor adalah cubitan, luka bakar, dan lain-lain.
Selanjutnya ada istilah visual psikofisiologis, visual psikofisiologi ya. Rangsangan visual ternyata dapat mempengaruhi psikologis manusia ya. Rangsangan visual sampai ke otak, bagian occipitalis diintegrasikan ke bagian otak lain yang berperan dalam pengaturan emosi. Masih ingat ya, bagian otak yang mengatur emosi adalah diantaranya adalah sistem limbik. Saat melihat ular menjalar atau ular mendekat, informasi tersebut membangkitkan memori kita mengenai ular yang merupakan hewan yang berbahaya, sehingga kita akan merasa takut. Jadi ketika melihat sesuatu rangsangan visual misalkan, langsung berpengaruh pada psikologis kita ya, pada keadaan jiwa kita. Mendengar suara orang berteriak-teriak atau mendengar suara penjahat kayak gitu, kita memiliki ingatan, memiliki pengetahuan bahwa suara tersebut adalah suara orang yang sedang dianiaya. Akhirnya kita akan menjadi takut. Jadi rangsangan visual dapat mempengaruhi psikologis manusia. Selanjutnya ini mekanisme kerja mata. Mata berperan penting dalam pengolahan rangsangan cahaya yang kemudian ditransduksi menjadi impul listrik. Lalu impul listrik dihantarkan ke pusat penglihatan di otak melalui serabut-serabut syaraf penglihatan. Ini adalah struktur dari otak ya, anatomi otak. Ini ada jasad siliari, kemudian iris ini bagian warna biru ini, kemudian lensa yang berperan pada jalannya informasi masuk ke mata ya. Kemudian ada pupil, kornea bagian yang luar, ada sklera, ada koroid, retina ini juga memiliki peran penting, dan syaraf optik. Nah, ini jalannya informasi yang diterima oleh mata ya, hingga kemudian sampai pada otak yang diawali dengan rangsangan berupa cahaya. Jadi yang tadi hanya peka terhadap satu rangsangan ya, berupa cahaya. Kemudian gelombang cahaya dibelokkan ke kornea dan lensa, masuk kornea dan pupil, kemudian ke lensa mata, kemudian bintik kuning, dan diterima oleh sel batang dan sel kerucut. Sistem optik mata pada manusia ada 3 bagian penting mata, yaitu kornea, lensa, serta cairan bola mata. Ketiganya ini berperan dalam pembiasan cahaya yang masuk ke mata sehingga tercipta bayangan yang fokus di retina. Dalam memahami sistem optik mata perlu membahas yaitu 3 ini ya: refraksi, akomodasi, dan diffus. Apa itu refraksi? Refraksi adalah pembiasan cahaya oleh alat optik mata. Jika alat optik mata mampu membiaskan cahaya tepat di retina, maka mata tersebut memiliki refraksi normal, atau istilahnya adalah emetropi. Mata dengan refraksi yang tidak normal disebut ametropi. Ametropi ini lebih dikenal sebagai ada miopi, hiperopi atau hipermetropi, serta astigmatisme atau silinder ya, mata silinder. Nah, ini miopi dan hiperopi, rabun jauh dan rabun dekat. Bagaimana keadaan miopi itu? Ketika sinar sejajar yang masuk ke dalam mata dibiaskan dan terfokus di depan retina,
maka menyebabkan bayangan yang jatuh di retina ini tidak dalam kondisi fokus sehingga bayangannya kabur ya. Ini dapat dibantu atau dikoreksi dengan lensa yang sifatnya negatif. Kemudian rabun dekat, ini ketika sinar sejajar difokuskan di belakang retina. Retina juga akan menerima bayangan yang tidak fokus, sehingga bayangan yang jatuh di retina menjadi kabur. Ini dapat dibantu atau dikoreksi dengan lensa yang sifatnya positif. Ini gambar miopi ya, jadi bayangannya dibiaskan di depan retina, tidak pas mengenai retina. Kemudian ini penderita hipermetropi atau rabun jauh ya. Jadi bayangan yang masuk ke mata dibiaskan di belakang retina. Bayangan jatuh di belakang retina. Dan yang ketiga ada astigmatisme. Kelainan mata terjadi jika fokus sinar yang masuk ke mata pada lebih dari satu tempat atau mata memiliki fokus lebih dari satu. Astigmatisme ini dapat dikoreksi dengan menggunakan lensa silinder. Nah ini ya bayangan yang masuk fokusnya menjadi lebih dari satu. Apa sih yang menjadi penyebab kelainan mata, miopi, hipermetropi, dan silinder? Ini ya penyebab kelainan refraksi pada mata yaitu kelengkungan kornea, kecembungan lensa, serta panjang sumbu bola mata. Mata miopi ini disebabkan oleh korneanya yang terlalu lengkung atau lensa mata yang terlalu cembung, atau mungkin juga bisa disebabkan karena sumbu bola mata yang terlalu panjang. Sedangkan sebaliknya mata hiperopi atau rabun dekat ini penyebabnya, kalau tadi miopi korneanya terlalu lengkung ya, kalau hipermetropi ini korneanya kurang lengkung. Kalau kurang lengkung maka akan rabun dekat ya, lensa mata atau lensa mata yang kurang cembung, atau mungkin sumbu mata yang terlalu pendek. Sedangkan mata yang silinder ini disebabkan karena bentuk kornea yang tidak bulat sempurna, melainkan agak lonjong ya, yang kemudian mengakibatkan kornea memiliki dua titik fokus yang berbeda. Kemudian istilah yang kedua ada akomodasi, daya akomodasi mata. Kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipih disebabkan oleh kontraksi dari otot siliaris berada di sekeliling lensa mata. Saat otot siliaris berkontraksi, maka ukurannya akan semakin membesar, sehingga ligamen suspensorium yang memegang lensa mata menjadi kendur, dan karena sifat lensa mata yang elastis, lensa akan semakin mencembung ya. Sebaliknya ketika otot siliaris rileks, maka ukurannya semakin kecil sehingga ligamen semakin mengencang dan lensa mata semakin memipih. Jadi daya akomodasi mata ini kemampuan mencembung dan memipihkan ya lensa matanya. Nah, ketika kita melihat pada jarak dekat, misalkan membaca buku, maka otot siliaris ini akan berkontraksi untuk meningkatkan akomodasi mata. Sebaliknya, saat kita melihat benda-benda yang jauh, otot siliaris ini rileks ya, menurunkan kemampuan akomodasi matanya. Maka itulah sebabnya ketika kita membaca terlalu lama, melihat dekat terlalu lama, maka akan kelelahan ya, karena hal ini salah satunya otot siliarisnya ini lelah.
Kemudian yang ketiga ada istilah visus. Visus ini merupakan ketajaman atau kejernihan penglihatan. Penggunaan visus sebagai suatu ukuran yang bernilai objektif sangat penting. Sebagai pembanding ya, lebih mudah memperkirakan jarak 1 meter dibandingkan dengan jarak dekat. Suatu tulisan di papan bisa dilihat oleh orang yang memiliki visus normal adalah dari jarak 6 meter. Seseorang yang diperiksa visusnya dapat melihat tulisan itu dengan jelas dari jarak 6 meter, maka dapat dikatakan orang tersebut memiliki ketajaman penglihatan normal atau visus normal atau memiliki visus 6/6. Pengukuran visus ini bisa dilakukan dengan Snellen cut, kemudian hitung jari, lambaian tangan, dan senter. Visus ini lambangnya D kecil per D besar ya. D kecil adalah jarak orang ke Snellen cut, sedangkan D besar ini adalah jarak normal mampu membaca huruf yang ada di Snellen cut. Ini ya kartu Snellen cut tadi. Ada ini jarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Mulainya di sini ya, di 8 ini. Cara pengukurannya, orang yang diukur diminta duduk 6 meter di depan kartu. Jika ingin mengukur visus mata kanan, maka mata kirinya ditutup tanpa menekannya. Kemudian kita meminta orang tersebut membaca pada baris ke-8 dari kartu. Jika ia mampu membacanya, maka dia dikatakan normal ya, visusnya normal, kejernihan matanya normal. Jika ia tidak dapat membacanya dengan benar, maka orang tersebut diminta untuk membaca pada baris atasnya lebih besar ya. Jika ia baru mampu membaca baris kedua, berarti visusnya 6/30. Orang normal bisa melihat tulisan itu dari jarak 30, sedangkan dia hanya bisa membaca dari jarak 6 meter. Jika ia tidak bisa membaca semua huruf yang ada di kartu, berarti visusnya lebih buruk dari 6/60, karena Snellen cut ini hanya bisa mengukur visus paling buruk, yaitu 6/60. Ini ada pemeriksaan hitung jari juga ya. Kemudian ini bagian mata namanya retina. Retina ini merupakan reseptor cahaya pada mata. Jadi terjadinya tranduksi atau cahaya diubah menjadi impul listrik ini di retina. Proses ini melibatkan sel kerucut dan sel batang pada retina. Sel kerucut dengan pigmennya bernama iodopsin berfungsi dalam penglihatan terang. Jadi ketika ada penglihatan terang, yang bekerja adalah sel kerucut. Sedangkan sel batang pigmennya bernama rhodopsin berperan dalam penglihatan remang. Jadi dalam keadaan yang remang-remang, cahayanya sedikit, nggak terang, ini yang berperan adalah sel batang. Sel kerucut ditemukan di retina bagian sentral. Sel batang banyak ditemukan di sekitar fovea centralis. Nah, mengapa saat kita berpindah dari luar ruangan yang sangat terang dan kemudian masuk ke ruang yang relatif remang, kita tidak bisa melihat apapun, atau sebaliknya ya, dari ruangan yang gelap kemudian keluar ke ruangan yang terang, kita sangat terjadi silau ya, kadang langsung silau. Nah, ini penglihatan terang disebut photopic vision, penglihatan remang disebut scotopic vision. Penglihatan terang ini melibatkan sel kerucut, memiliki beberapa perbedaan dengan penglihatan remang yang melibatkan sel batang. Photopic vision atau penglihatan terang memiliki adaptasi lebih cepat dibanding dengan penglihatan remang, yaitu sekitar 5 detik
berbanding setengah menit. Jadi kalau kita dalam ruangan gelap, kemudian ke ruangan yang terang, aduh silau kayak gitu ya, itu proses adaptasinya cuma 5 menit, 5 detik ya, 5 detik ya, cepat kayak gitu ya. Namun ketika sebaliknya kita habis dari lapangan panas sekali ya, kemudian kita masuk ke kamar kayak gitu ya, kita benar-benar nggak bisa melihat, itu agak lama ya, sekitar ini setengah menit ya, 15 detik ya. Setengah menit itu berarti 30 detik ya, agak lama baru kita bisa melihat. Saat kita berada dalam ruangan yang gelap lalu berpindah ke ruangan yang terang, kita akan merasa silau. Jadi penglihatan terang dan penglihatan remang ini proses adaptasinya lebih cepat di penglihatan yang terang ya, sel-sel kerucut ini. Nah, saat terang menggunakan photopic vision, kita mampu membedakan warna dengan baik. Saat remang, di mana kita menggunakan photopic vision, kita tidak dapat membedakan warna ya, hanya terlihat abu-abu saja. Kondisi remang dapat ditemukan pada malam hari tanpa lampu, hanya diterangi sinar bulan. Di kota-kota besar, karena sudah penuh dengan lampu, sehingga yang berperan adalah sel kerucut kita. Penglihatan remang tidak mampu memfiksasi objek dengan baik. Objek terlihat sedikit bergerak-gerak. Penglihatan terang sebaliknya, objek mampu terlihat dengan jelas dan terfiksasi dengan baik. Hal ini terkait dengan syaraf ya, yang melayani sel batang dan sel kerucut yang memiliki karakteristik yang berbeda. Satu sel kerucut ini dilayani oleh satu syaraf, sedangkan satu syaraf dapat melayani beberapa sel batang. Jadi satu sel kerucut yang melayani adalah satu sel saraf, sedangkan beberapa sel batang ini bisa dilayani oleh satu sel saraf saja. Makanya kenapa di penglihatan terang banyak syaraf yang aktif ya daripada penglihatan remang, karena penglihatan remang ini hanya butuh beberapa sel saraf saja, makanya kita tidak bisa membedakan warna. Kemudian kita juga kesusahan dalam ini benda apa, menebak ini benda apa, menyebutkan benda-benda tersebut, karena memang sel saraf yang berfungsi atau yang aktif itu juga terbatas ya. Retina hanya dapat menangkap gelombang cahaya tampak, yaitu gelombang elektromagnetik dengan panjang sekitar 400 sampai 700 nanometer. Gelombang cahaya tampak lebih dikenal dengan sebutan Magicu Hibiniu ya, kalau kita masih ingat pelajaran IPA SD ya. Merah memiliki energi terendah dan ungu memiliki energi tertinggi. Di bawah merah namanya adalah infrared, ini sudah tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kemudian di atas ungu ada ultraviolet, ini juga sudah tidak dapat dilihat lagi. Ini sel kerucut ya, dalam membedakan warna dipengaruhi oleh pigmen yang dimilikinya. 3 jenis sel kerucut. Jadi sel kerucut ini ada 3 jenis, yaitu sel kerucut merah, sel kerucut hijau, dan sel kerucut biru. Masing-masing mampu mengirimkan impuls ke otak sesuai dengan panjang gelombang yang paling sensitif diterimanya. Jadi 3 jenis sel kerucut ini, merah, hijau, dan biru, ini tingkat sensitivitasnya berbeda-beda. Saat cahaya hijau, panjang gelombangnya 500 nanometer, mengenai retina sel kerucut hijau, terangsang paling kuat ya, jadi 75% bisa diserap ketika muncul cahaya hijau.
Sedangkan sel kerucut biru dan merah ini terangsangnya lebih lemah, hanya sekitar 30%-nya saja. Jadi ketika ada cahaya warna hijau, ini sel kerucut yang bagian hijau ini merangsang paling kuat 75%, sedangkan sel kerucut biru dan merah ini merangsang lemah hanya 30%-nya saja. Masing-masing sel kerucut menghasilkan impuls yang berbeda dan menyampaikannya ke otak. Otak menerjemahkan kombinasi impul ini sebagai suatu cahaya hijau karena tadi 75% diserap ya oleh sel kerucut hijau. Begitu juga saat ada cahaya oranye ya, panjangnya 600 nanometer menyentuh retina. Nah, ketika melihat cahaya warna oranye ya, yang aktif sel kerucut hijau ini menyerapnya hanya 20% saja ya, sedangkan sel kerucut merah menyerap cahaya sekitar 75%. Kemudian sel kerucut biru tidak menyerap sama sekali. Jadi karena cahaya oranye tersebut yang menyerap 75% itu adalah merah, namun ini juga terserap 20% oleh sel kerucut hijau, makanya mata kita bisa melihat bahwa itu adalah warna oranye ya, karena diserap oleh sel kerucut hijau dan sel kerucut merah. Sel kerucut biru tidak menyerap sama sekali. Kombinasi impuls dari dua sel kerucut itu kemudian membuat otak kita menerjemahkan oh itu warnanya adalah orange, itu enggak merah juga enggak hijau gitu. Jika seseorang kehilangan salah satu jenis sel kerucut, maka mengalami kelemahan penglihatan. Jadi tadi ada sel kerucut hijau, sel kerucut merah, dan sel kerucut biru. Nah, jika salah satu orang ini kehilangan salah satu jenis sel kerucut, entah kehilangan sel kerucut merahnya saja atau birunya saja atau hijaunya saja, maka dia mengalami color weakness atau buta warna sebagian atau parsial. Nah, jika seseorang mengalami masalah dengan pigmen warna semua sel kerucut, jadi yang bermasalah itu semua sel kerucut merah, hijau, biru, maka orang tersebut akan mengalami buta warna total. Jadi penyebab dari buta warna itu adalah terkait dengan sel kerucut yang dia miliki. Tadi rangsangan itu berhubungan dengan dapat mempengaruhi kondisi psikologis manusia ya. Begitu juga dengan warna ya. Apa warna favorit kalian? Ada merah, apakah merah, apakah hijau, biru, ungu, putih, ataukah hitam? Ini sebenarnya juga mempengaruhi berhubungan dengan karakter kalian ya. Merah simbol dari energi, kemudian gairah, action, kekuatan, kegembiraan. Dominasi warna merah mampu merangsang indera fisik, bisa meningkatkan nafsu makan, kemudian lebih berani, memiliki gairah seksual yang lebih gitu ya, karena ini simbol dari energi atau kekuatan. Kemudian warna kuning ini ternyata bisa merangsang aktivitas pikiran dan mental. Warna kuning sangat baik digunakan untuk membantu penalaran secara logis dan analitis, sehingga individu yang menyukai warna kuning cenderung lebih bijaksana dan cerdas dari sisi akademis. Mereka lebih kreatif dan pandai menciptakan ide yang ori. Warna biru, siapa yang favoritnya warna biru?
Biru merangsang kemampuan komunikasi, kemudian ekspresi artistik, dan sebagai simbol dari kekuatan. Warna biru tua mampu merangsang pemikiran yang jernih, dan warna biru muda mampu menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Jadi kalau kalian ingin konsentrasinya meningkat, maka kamarnya bisa dicat warna ini ya, biru muda. Kemudian warna hijau, siapa penyuka warna hijau? Hijau identik dengan alam dan mampu memberikan suasana tenang dan santai. Hijau sangat membantu seorang berada dalam situasi tertekan ya. Untuk warna sering dihubungkan dengan kondisi psikologis seseorang. Jadi lebih mampu dalam menyeimbangkan emosi dan memudahkan keterbukaan dalam berkomunikasi. Jadi misalkan konseling kayak gitu ya, agar kliennya terbuka dalam berkomunikasi, mungkin boleh ruang konselingnya dicat dengan warna hijau ya, karena membuat suasana tenang dan santai. Warna hitam, ada yang menyukai memiliki favorit warna hitam? Hitam adalah warna yang akan memberikan kesan suram, gelap, dan menakutkan, namun sifatnya elegan. Karena itu, elemen apapun jika dikombinasikan dengan warna hitam, maka akan terlihat menarik karena sifatnya ini tadi elegan ya. Warna putih. Warna putih ini ternyata memiliki kemampuan untuk membantu rasa nyeri ya. Jadi itu tadi konsep warna-warna yang kemudian mempengaruhi psikologis manusia ya. Ini saya cukupkan dulu untuk materinya, ada sambungannya yaitu indera pendengaran.